Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan Bapak, nama saya Ade Sandial Kausar dari kelas 10 KKBP SMK Teknik Pal Surabaya. Jadi di sini saya akan mewawancari Bapak untuk melengkapi tugas P5 di SMK Teknik Pal Surabaya. Ya. Jadi pertama-tama Bapak, saya pengen tahu dulu nama Bapak siapa ya kira-kira? Nama saya ini seperti ini Joko Sarwono. Pak Joko Sarwono. Kalau boleh tahu Bapak ini di PT PAL ini bekerja sebagai apa dan divisi apa? Saya bekerja di PT PAL saat ini sebagai Kepala Biro Hala Construction, ya, Departemen QA, Struktur dan Perlengkapan Lambung, Divisi Teknologi dan QA. Baik. Bapak Joko sudah bekerja sebagai Kabiro di divisi QA ini berapa lama, Pak? Kalau Kabironya masih sekitar 6 tahun ya. Tapi kalau bekerja di PT PAL itu saya bekerja mulai Oktober 1989. 1989 berarti sudah 35 tahun ya, Bapak? Hampir 35 tahun. Oke. Nah, Bapak kan di sini sebagai Kabiro Hal Construction ya, Pak? Ya. Gimana sih Pak gambaran pekerjaan yang sedang Bapak jalani sekarang? Ya, gambaran pekerjaan. Jadi pekerjaan saya itu meliputi adalah mengkoordinir beberapa orang atau istilahnya anak buah untuk mereka bekerja dan mampu satu tim itu melakukan pemeriksaan atau inspeksi, baik itu inspeksi fit up, inspeksi welding, maupun cek dimensi, kemudian identitas material, sehingga beberapa material atau plat profil yang sudah tersedia itu mampu untuk dirakit, mampu untuk dibuat komponen, dibuat blok dan jadi kapal gitu. Baik Pak. Nah Pak, kan sebelum menjadi Kabiro kan Bapak pasti sudah melewati perjalanan panjang ya Pak ya. Bagaimana sih Pak cerita sehingga Bapak tuh bisa menjadi Kabiro di divisi QA ini? Iya, mulai perjalanan saya Mas, mulai pertama itu dulu saya sebagai perakit seksi. Perakit seksi waktu itu di bengkel sub assembly divisi Kapaniaga ya. Di sana saya menjalani sekitar 2 tahun. Kemudian saya pindah ke bengkel Erickson divisi Kapaniaga. Lama juga saya menjadi sekitar 2 tahun ya. Di sana mental saya, kemampuan saya tergembleng. Di sana juga dedikasi saya juga semakin terwujudkan sehingga saya mampu memberikan yang terbaik besar. Dan bukan hanya itu saja, saya juga punya kesempatan juga bekerja sebagai tim material ya. Di tim material ini banyak sekali hal-hal yang baru yang waktu itu belum pernah saya tangani dan saya alami. Tapi ternyata di material ini saya banyak belajar tentang ketelitian, karena tidak semua material ini kita berikan dengan seenaknya. Kalau minta plat 8 misalnya, kita harus juga berikan plat 8, jangan sampai plat 9, karena tentu saja PAL akan merasa dirugikan. Juga saya pernah juga sebagai di sebuah proyek manajemen ya, Kemenpora waktu itu di beberapa Kemenpora seperti Kemenpora Patobat, Kemenpora KJR, kemudian Kemenpora PRS dan sebagainya. Sampai belajar di Kemenpora itu banyak belajar juga tentang project management office maupun tentang keuangan, juga manajemen dan sebagainya, itu yang baik Pak belajar. Nah, Bapak sebagai Kabiro Hal Construction ini keterampilan apa Pak yang harus dimiliki Pak? Berbicara mengenai keterampilan ya, tentu saja kita harus bisa memanajemen anak buah dengan baik, kita harus bisa menganalisa ya. Kita juga harus bisa membagi tugas ke mereka, memberikan tugas, juga menginput data, kemudian mereview, baik mereview gambar desain yang masuk ke QA ya, kemudian desain itu kita cocokkan, kita cross-check dengan di lapangan apakah desain itu gambar semidoro misalnya itu cocok dengan bloknya atau kapalnya. Kalau tidak cocok maka ya fungsi QA harus ada di sana,
yaitu menyatakan bahwa insya Allah diterima atau tidak. Gitu. Kita kan sudah bahas keterampilan ya Pak. Ya. Sekarang saya mau tanya tentang rintangan pekerjaan Bapak sebagai Kabiro Hal Construction. Itu rintangan. Rintangan tentu ada ya, tapi selama ini kan itu bisa kita atasi. Ada misalnya ketika ada miskomunikasi dengan pelanggan atau dengan kelas atau owner supplier ya. Nah, rintangan itu misalnya miskomunikasi bisa berupa dalam bentuk bahasa ya, karena penyampaian bahasa yang tidak bisa kita pahami dengan baik itu merupakan rintangan. Kemudian juga karena ada beberapa order yang tidak tepat waktu, itu merupakan rintangan. Namun itu kadang-kadang juga merupakan masalah internal dari perusahaan, dan kita juga harus bisa memanage rintangan itu supaya bisa dapat diselesaikan dengan baik. Itu. Gitu ya Pak. Apalagi? Nah, ini yang terakhir Pak. Menurut Bapak dalam pekerjaan Bapak ini, apakah Bapak merasa terbebani atau Bapak itu enjoy gitu Pak? Oh enggak, saya bekerja? Sangat tidak terbebani. Karena saya enjoy bisa bekerja seperti ini, saya bisa memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Ya itu kita bisa memberikan dengan hal-hal disiplin ya, dengan terbaik, maksudnya memberikan contoh teladan bagi yang muda-muda, kemudian komunikasi dengan baik dengan semua orang, pihak terkait, itu merupakan hal-hal indah yang bisa saya lakukan. Itu Mas. Sudah Bapak, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Mohon jika saya salah kata mohon dimaafkan. Sekali lagi saya terima kasih atas gambaran yang sudah Bapak berikan, agar kami para generasi muda bisa tahu bagaimana gambaran di dunia kerja nanti. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat, semoga menjadi bekal. Terima kasih Bapak.